Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Ibu Dr. Indah Uswatun Hasanah SSIMT dan Bapak Prof. Alfirano STMT PhD selaku dosen pengampu mata kuliah perlakuan panas dan permukaan serta rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 15 kelas A akan mempresentasikan hasil resume jurnal yang berjudul Cracking During Thermal Post Processing of Laser Powder Bed Fabricate CM247LC NI Superalloy. Presentasi ini membahas mengenai analisis kegagalan perlakuan panas berupa retak yang terjadi pada material paduan nikel CM247LC setelah proses manufaktur aditif, serta faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kegagalan tersebut. Kami berharap presentasi ini dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya pengendalian parameter perlakuan panas dalam mencegah kegagalan material. Tanpa berlama-lama, izinkan kami memulai presentasi ini. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama, saya sendiri, Wulan Ardianti dengan NPM 3334230010. Yang kedua ada Ananda Syifa Arya Putri dengan NPM 3334230087. Dan yang ketiga ada Tarisa Putri Maharani dengan NPM 3334230105. Overview pada presentasi kali ini meliputi pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Yang pertama ialah latar belakang. Pada bagian latar belakang ini, penelitian menyebutkan bahwa perlakuan panas atau heat treatment sebagai proses yang penting dalam bidang metalurgi, karena berperan dalam mengatur struktur mikro dan sifat mekanik material. Proses ini umumnya digunakan untuk meningkatkan kestabilan material, mengurangi tegangan sisa, serta menyesuaikan kekerasan dan ketahanan material terhadap kondisi kerja tertentu. Secara khusus, pada paduan nikel CM247LC, hasil dari proses laser powder bed fusion atau LBPF, perlakuan panas pasca proses diperlukan karena material ini mengalami pendinginan sangat cepat selama proses pencetakan. Kondisi tersebut dapat menghasilkan tegangan sisa yang sangat tinggi dan struktur mikro yang belum stabil. Namun, apabila temperatur pelakuan panas tidak dilakukan dengan sesuai, proses ini justru dapat memicu kegagalan berupa retak. Hal ini terjadi karena CM247LC memiliki kandungan fase gamma yang cukup tinggi, sehingga rentan mengalami ductility deep cracking dan strain edge cracking selama thermal post processing. Dalam jurnal ini, kegagalan retak paling menonjol terjadi pada rentang temperatur 450 sampai dengan 600 derajat Celcius. Retak tersebut berkaitan dengan perubahan struktur mikro, modulus elastis, kekerasan, presipitasi fase gamma, serta pertumbuhan kaibida pada batas butir dan tegangan sisa dari proses LBPF. Dengan demikian, penelitian ini penting karena menunjukkan bahwa keberhasilan perlakuan panas tidak hanya ditentukan oleh peningkatan sifat material, tetapi juga oleh ketepatan pengendalian temperatur agar tidak memicu kegagalan retak pada CM247LCNI superalloy. Adapun tujuan dari analisis ini diantaranya, yang pertama ialah menganalisis penyebab utama kegagalan berupa retak pada material CM247LC NI superalloy hasil dari proses laser powder bed fusion. Yang kedua ialah mengidentifikasi pengaruh temperatur thermal post-processing terhadap perubahan struktur mikro, tegangan sisa, kekerasan, dan modulus elastis material. Yang ketiga ialah menjelaskan hubungan antara perubahan mikrostruktur dengan peningkatan densitas retak pada rentang temperatur tertentu. Yang keempat ialah mengidentifikasi mekanisme retak yang terjadi seperti ductility deep cracking, strain edge cracking, dan creep cavitation pada temperatur tinggi. Dan yang kelima ialah mengevaluasi respon material melalui pengamatan mikrostruktur, pengukuran kekerasan mikro, analisis tegangan sisa, DSI, dan simulasi termodinamika.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang meliputi 6 tahapan. Tahapan pertama yaitu pembuatan dan pemotongan sampel. Sampel CM247LC dibuat dengan metode LPBF dalam atmosfer argon lalu dipotong sesuai ukuran dan orientasi untuk pengujian. Tahapan kedua yaitu perlakuan panas. Sampel dipanaskan pada suhu 450 sampai 975 derajat Celcius selama 2 jam untuk mempelajari perubahan mikrostruktur berdasarkan hasil DSC. Tahapan ketiga yaitu pengukuran tegangan sisa dan kekerasan. Residual stress diukur dengan metode hole drilling, sedangkan kekerasan diuji menggunakan pickers untuk melihat perubahan sifat mekanik. Tahapan keempat yaitu preparasi metalografi. Sampel dipoles hingga halus agar siap diamati menggunakan mikroskop. Tahapan kelima yaitu analisis mikrostruktur dan letak. Analisis ini menggunakan mikroskop optik, SEM, dan EDS untuk mengamati struktur, distribusi unsur, dan menghitung densitas letak. Tahapan terakhir yaitu analisis DSC dan termosok. DSC ini digunakan untuk mengetahui temperatur transformasi fasa, sedangkan termosok digunakan untuk memprediksi perubahan fase material. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis DSC dan residual stress. Gambar yang kiri itu menunjukkan gambar DSC, analisis DSC yang menunjukkan kurva hubungan antara heat flow dan temperatur yang memperlihatkan dua reaksi eksotermik utama selama pemanasan material CM247LC. Reaksi pertama terjadi pada suhu 450 sampai 700 derajat Celcius yang berkaitan dengan difusi unsur dan transformasi awal karbida. Sedangkan reaksi kedua pada temperatur 740 sampai 975 derajat Celcius yang berhubungan dengan presipitasi fasa gamma yang meningkatkan kekuatan material. Titik-titik temperatur pada kurva ini digunakan sebagai acuan dalam menentukan variasi heat treatment. Lalu gambar yang kanan ini menunjukkan residual stress. Gambar ini menunjukkan distribusi tegangan sisa terhadap kedalaman material hasil LPBF. Tegangan meningkat hingga mencapai nilai maksimum lebih dari 1100 MPa sebelum menurun pada kedalaman lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa proses LPBF menghasilkan tegangan sisa yang sangat tinggi akibat pendinginan cepat dan gradien temperatur. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil microhardness dan crack. Gambar yang kiri itu menunjukkan microhardness, yaitu hubungan antara temperatur heat treatment dan nilai kekerasan pickers pada material CM247LC. Grafik ini memperlihatkan bahwa kekerasan relatif konstan pada suhu di bawah 700 derajat Celcius, kemudian meningkat signifikan hingga mencapai puncak sekitar 850 sampai 900 derajat Celcius akibat presipitasi fasa gamma sebagai penguat. Setelah itu, kekerasan mulai menurun pada suhu lebih tinggi yang kemungkinan disebabkan oleh perubahan atau pelarutan fasa penguat. Gambar yang kanan itu menunjukkan hasil rak, yaitu perubahan densitas retak terhadap temperatur heat treatment, yang mana nilai tertinggi terjadi pada suhu 600 derajat Celcius dan menurun pada suhu lebih tinggi hingga mencapai minimum sekitar 850 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa material paling rentan terhadap retak pada suhu menengah akibat kombinasi tegangan sisa tinggi dan belum terbentuknya fasa penguat. Saya akan menjelaskan mengenai hasil mikrostruktur SEM dan EDS. Gambar yang kiri itu menunjukkan hasil mikrostruktur SEM yang menampilkan evolusi mikrostruktur CM247LC, hasil LPBF setelah perlakuan panas pada berbagai temperatur. Pada suhu 450 sampai 600 derajat Celcius, struktur masih berupa dendrit seluler dengan matriks gamma dan karbida di batas sel tanpa presipitasi yang jelas. Pada suhu 750 derajat Celcius mulai terlihat perubahan kontras dan indikasi awal presipitasi, sedangkan pada suhu lebih tinggi sebesar 850 derajat Celcius tampak jelas presipitasi di dalam sel serta karbida di batas butir. Lalu yang gambar kanan ini menunjukkan hasil EDS yang mana distribusi unsur pada mikrostruktur melalui line scan EDS yang dikombinasikan dengan citra SEM. Pada kondisi suhu lebih rendah, terlihat konsentrasi Al dan Hf di batas sel yang berkaitan dengan fasa eutektik dan karbida. Pada suhu tinggi, muncul puncak kromium di batas butir yang menandakan transformasi karbida menjadi M23C6.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil modulus elastis. Di bagian kiri ini menunjukkan grafik nilai modulus elastis. Lalu di sini saya akan jelaskan nilai modulus elastis menurun seiring meningkatnya temperatur, yang mana dimulai dari 165 gigapascal pada suhu rendah hingga 110 gigapascal pada suhu 1000 derajat Celcius. Perubahan ini dikaitkan dengan proses recovery mikrostruktur, rotasi batas butir, dan perubahan tekstur kristal akibat pelepasan tegangan sisa dan evaluasi fasa selama pemanasan pada rentang sekitar 400 sampai 800 derajat Celcius. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis thermoclack dan post-build cracking. Analisis thermoclack digunakan untuk memprediksi perubahan fasa pada paduan CM247Lc terhadap temperatur. Hasilnya menunjukkan bahwa fasa utama adalah eutectoid dan karbida dengan fraksi gamma menurun seiring kenaikan temperatur. Selain itu, karbida M23C6 mulai larut sekitar 750 derajat Celcius. Analisis ini membantu menjelaskan hubungan antara temperatur, mikrostruktur, dan sifat material. Lalu, post-boil thermal heat treatment cracking terjadi karena kombinasi tegangan sisa tinggi dan perubahan mikrostruktur selama pemanasan. Pada temperatur 600 derajat Celcius terjadi ductility deep cracking. Lalu pada suhu di atas 750 derajat Celcius terjadi strain edge cracking akibat presipitasi gamma, dan pada suhu 975 derajat Celcius terjadi retak akibat creep gravitation. Mekanisme retak berubah sesuai temperatur dan evolusi fasa material. Selanjutnya, saya Ananda Siveri Putri akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Nah, kegagalan utama pada perlakuan panas pasca LPBF pada CM247LZ-Ni superalloy adalah retak antar butir atau intergranular cracking yang disebabkan oleh tingginya tegangan sisa dan perubahan mikrostruktur selama pemanasan. Pada temperatur 450-600 derajat Celcius, terjadi peningkatan retak akibat mekanisme ductility deep cracking atau DDC. Nah, DDC ini penurunan duktilitas yang disertai grain boundary sliding. Pada temperatur di atas 750 derajat Celcius, presipitasi fase Y dan pertumbuhan karbida meningkatkan kekerasan material, namun juga memicu strain edge cracking atau SAC. Nah, karena SAC ini tegangan sisanya masih tinggi. Sementara itu, pada 975 derajat Celcius, retak kembali meningkat akibat creep cracking yang ditandai dengan kavitasi pada batas butir. Nah, hal ini menunjukkan bahwa cracking pada CM247LC hasil LPBF merupakan kombinasi mekanisme DDC, SAC, dan creep cracking, sehingga keberhasilan heat treatment sangat bergantung pada temperatur serta residual stress. Selanjutnya, di sini ada beberapa saran untuk memperbaiki kesalahan dari heat treatment ini. Yang pertama, hindari penggunaan temperatur 450 sampai 700 derajat Celcius sebagai tahap penahanan utama dalam perlakuan panas. Karena pada rentang ini material sangat rentan mengalami ductility deep cracking atau DDC akibat penurunan duktilitas dan grain boundary sliding. Nah, yang kedua, sebelum proses HIP atau solution treatment, residual stress hasil EPBF perlu dikurangi melalui optimasi parameter proses, laju kontrol pendinginan, atau perlakuan permukaan seperti shot pinning atau blasting agar risiko cracking dapat ditekan. Nah, saran yang ketiga, gunakan perlakuan panas bertahap atau multi-stage heat treatment agar presipitasi fase Y berlangsung lebih stabil tanpa memicu strain egg cracking atau SAC. Nah, sehingga peningkatan sifat mekanik tetap tercapai dengan aman. Sekian yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.